Alau dangsanaku yang ketujuh mengucik burit kawan, imbah itu diciumakan ke pipi kawan. Kali ini Mamang berbagi alur film 12 Years a Slave, tapi cenderung ke spoiler sih. Di mana film ini menceritakan kisah nyata pada tahun 1841. Di mana dulunya ada seorang pria keturunan Amerika Afrika. Dia sebenarnya adalah orang yang bebas dari perbudakan. Namun karena tingginya permintaan para bangsawan untuk mencari tambahan pekerjanya, akibatnya waktu itu sangat banyak penculikan si kulit hitam pada zaman dulu, termasuk di film kali ini. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Tapi sebelumnya Mamang mohon maaf jika bahasa Inggrisnya kurang fasih ya. Di awal film, kita diperlihatkan satu keluarga yang sangat bahagia, di mana di sana ada Solomon Northup. Saat itu Solomon melepas istri dan anak-anaknya untuk pergi ke luar kota. Kemudian sesaat dia berjalan, ada Tuan Mon, dia juga teman dekat Northup. Di saat itu memanggil Northup dan memperkenalkannya kepada Brown sama Hamilton. Di mana saat itu Mon mengatakan kepada Northup bahwa mereka berdua sedang mencari orang-orang berbakat untuk diajak ke pertunjukan di sebuah festival yang berada di kota Washington. Solomon Northup dikenal memiliki bakat memainkan biola, di mana saat di zaman dulu orang yang bisa memainkan biola sangat jarang. Malam harinya mereka bertemu lagi, di mana di sana ada Brown, Hamilton, dan Northup untuk menentukan hari di mana rencananya mereka akan pergi ke Washington. Mereka semua minum, di mana sebelumnya gelas milik Northup sudah diisi mereka obat penenang. Dan ketika dia bangun, tangannya sudah dirantai dan diikat di tempat gelap dan sunyi. Siang harinya datang seorang pria berkulit putih ke hadapan Northup. Northup langsung saja berdiri dan berbicara kepada orang itu. Aku bukan budak, aku adalah orang bebas. Aku punya anak dan istri. Namun orang putih itu menjawab, kamu seorang budak dan kamu orang Georgia. Karena Northup berani memberontak, kemudian ia dipukuli beberapa kali. Saat dipukul, ia mampu menahan rasa sakit dan jeritan. Singkat cerita, kemudian Northup dibawa menaiki sebuah kapal bersama budak lainnya. Di mana saat di dalam kapal, Northup bersama teman lainnya berbincang, yakni ada Clemens, Oren, dan John. Saat itu, Clemens mau mengajak mereka untuk melawan dan memberontak. Namun, Northup menolaknya, karena jumlah mereka sangat sedikit. Meskipun melawan, percuma saja tak akan merubah keadaan. Sesampai saat di dermaga, kemudian ada seorang pria berawakan besar. Dia menyebut nama Clemens dan memberikan surat pembebasannya. Akhirnya, Clemens bebas. Ternyata orang itu adalah bosnya waktu dia bekerja di tempatnya dulu. Saat itu Northup berteriak memanggil nama Clemens. Namun dia menghiraukannya dan pergi meninggalkan budak lainnya bersama pria tersebut. Saat di atas kapal, Northup terbesit pikirannya kembali di mana dulu waktu bersama istri dan anak-anaknya. Dulu mereka sangat bahagia, setiap hari pergi ke tempat ramainya kota. Senyuman anak-anaknya selalu menghiasi setiap detik yang mereka lalui. Namun kini berganti bagaikan mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, yakni menjadi seorang budak. Singkat cerita, kemudian pemilik para budak ini pun datang untuk mengabsen mereka semua. Saat itu dia mengabsen ada Eliza, Oren, John, dan Platt. Namun saat menyebut nama Platt, tidak ada yang berdiri. Ternyata Platt adalah nama baru si Northup. Saat itu Northup tidak ingin namanya diganti dan membentak orang itu. Lalu orang itu pun memukul Northup beberapa kali dan menyuruh mengakui nama sebagai Platt. Saat itulah Northup berganti menjadi Platt. Jadi saya panggil dia Platt aja ya sanak, biar menyesuaikan ceritanya. Tak lama kemudian mereka semua dibawa dengan gerobak untuk dijual kepada para bangsawan, yang saat itu sangat banyak membutuhkan tenaga dari mereka. Kemudian semuanya dibawa ke dalam rumah. Di sana sudah ada Peart menunggu, dia adalah bangsawan yang terkenal. Saat itu akan membeli Platt dan Eliza. Namun Eliza memohon kepada Peart untuk membeli dia bersama anak-anaknya. Dan pada akhirnya, Peart hanya membeli Eliza dan Platt saja.
Sedangkan anak-anaknya tetap di sana, membuat suasana sedikit berubah. Suara tangisan anak-anaknya pecah saat mereka terpisah. Kemudian, Plaid dan Eliza dibawa ke rumah Port. Di sana sudah ada anak bangsawan yang menunggu. Dia wanita yang sangat cantik dan menanyakan kenapa dia menangis. Dan dijelaskan semuanya oleh Port bahwa dia menangis karena terpisah dengan anak-anaknya. Esok harinya, di mana mereka berkumpul di kebun, mereka diberi arahan oleh John. Dia adalah kepala kebun juga kepala tukang mereka. Dan di belakangnya ada Chaplain, dia sebagai pengawas. Saat itu menyuruh mereka untuk bekerja dengan baik dan tidak melanggar aturan. Setiap hari mereka bekerja, tidak mendapat upah selain makanan. Terlihat di wajah mereka yang memendam sejuta kesedihan. Menyesali takdir pun percuma, karena Tuhan menciptakan sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Terlihat di wajah mereka, mereka tetap bersyukur menjadi seseorang yang berkulit hitam. Hari demi hari telah berlalu. Mereka bekerja sesuai perintah dari John. Setidaknya mereka tetap bersyukur karena setiap minggunya mereka mendapatkan siraman rohani. Setidaknya itu membuat mereka senang dan bahagia. Kemudian saat dimana mereka semua sedang istirahat, Plaid melihat Eliza sedang menangisi anaknya. Dia sangat merindukan anak-anaknya. Saat itulah Plaid mencoba menenangkan dan membujuknya agar tidak menangis lagi. Karena itu adalah hal yang percuma. Namun hal itu malah menambah kesedihan Eliza. Seorang ibu mana yang tak sedih kalau terpisah dengan anak-anaknya. Begitupun dengan Eliza. Singkat cerita, di siang bolong, saat itu Plaid disuruh membuat kanal camp, di mana saat itu John menyuruh Plaid untuk menghaluskan papannya lagi. Karena menurut Plaid papannya sudah halus, dia sedikit membentak. Karena membentak, John marah kepada Plaid. Saat itu ia dipukul beberapa kali olehnya. Esok harinya di tempat yang sama, Plaid sudah merasa muak dengan tingkah laku John yang semena-mena. Plaid melawan dan berhasil membalas kejadian kemarin. Setelah cukup lama Plaid menghajar John, kemudian datang Chaplain untuk melerai kejadian ini. Saat itu John berbicara akan membalas semua yang telah dilakukan Plaid kepadanya. Benar sekali, besok harinya Plaid digiring bersama dua orang lainnya. Saat itu John ingin menghabisi Plaid dengan cara menggantungnya. Saat digantung, Plaid hampir saja kehilangan nyawanya. Untung saja Chaplain datang dengan pistolnya mengancam John, menyuruh pergi dari tempat ini. Mereka semua pun pergi, namun Plaid tetap digantung dan dibiarkan oleh Chaplain atas tindakannya untuk memberi efek jera. Semua temannya tak berani melepaskannya. Hingga sore hari, Port datang untuk melepaskannya dan dibawa ke dalam rumah. Setelah itu mereka semua bekerja seperti hari-hari biasanya, di mana saat itu mereka semua sedang memetik kapas di kebun. Cuaca yang terik bukan menjadi alasan untuk tidak bekerja. Setiap sore harinya, mereka selalu memberikan setoran berapa kilo pendapatan perorangan. Hari demi hari pun selalu begitu. Jika ada yang melanggar aturan, maka hukumannya digantung, juga dicambuk. Mereka semua harus mengikuti apa kata tuan mereka. Para wanita bukan menjadi suruhan saja. Terkadang para wanita harus melakukan untuk memuaskan kebutuhan para tuannya. Ketika malam hari di mana di sana ada seorang lelaki kulit putih namanya Armsby. Saat itu dia sedang dalam keadaan mabuk dan dijadikan kesempatan oleh Plaid untuk menyuruhnya mengantarkan surat ke kotanya. Kemudian Plaid menulis menggunakan tinta dari getah pohon. Namun tengah malamnya, ketika Plaid tertidur, dia didatangi oleh Chaplain dan melihatkan kertas berisikan tulisan, di mana Armsby mengatakan semuanya kepada Chaplain. Tapi saat itu Plaid mampu mengelak bahwa mana mungkin aku menulis, sedangkan pulpen tidak punya. Armsby hanya seorang pemabuk dan pembohong. Akhirnya Chaplain tidak jadi marah. Namun Plaid sudah pupus harapannya untuk bisa kembali ke kampung halamannya dengan membakar kertas surat tersebut. Tahun demi tahun berlalu, di mana rambutnya sudah memutih dan wajahnya mulai kelirut. Plaid bersama teman lainnya di depan kuburan salah satu temannya yang telah pergi duluan meninggalkan semuanya.
Kini genap 12 tahun sudah Plet menjadi budak. Sesampai di mana saat di kebun, ia ditemui dua orang pria. Melihat pria itu, kemudian Plet langsung berteriak mengatakan nama Parker. Ternyata dia adalah temannya dulu. Awalnya Parker tidak ingat karena 12 tahun tidak pernah bertemu lagi. Saat itulah orang itu menyuruh Plet mengatakan identitas yang sebenarnya. Kemudian Plet mengatakan identitasnya, dan akhirnya mereka berpelukan, dan mereka menuju gerobak. Saat itu tuannya Plet menahan mereka untuk pergi. Namun Parker mengatakan bahwa dia orang bebas dan bukti dokumennya ada, sehingga tuannya tak mampu lagi merebut Plet. Dan mereka pun pergi menuju rumah, di mana saat di rumah istri dan dua anaknya sudah besar, sedangkan anak perempuannya sudah mempunyai suami dan seorang anak. Saat itu tangis haru tak bisa mereka tahan melepaskan kerinduan. Dan akhirnya mereka bisa berkumpul lagi. Dan Plet yang dulu seorang budak yang disiksa, jiwa raganya telah berganti lagi menjadi Solomon Northup, orang bebas dari perbudakan. Dan film pun berakhir. Nah, itulah dangsanaku film 12 Years a Slave, di mana Solomon Northup adalah salah satu dari sekian banyaknya kasus penculikan orang berkulit hitam, di mana film ini menceritakan kisah kelam di era zaman perbudakan. Semoga saja hari ini, esok, dan nanti tidak ada lagi kejadian seperti ini di dunia ini. Tidak ada satu orang pun ingin dilahirkan sebagai seorang budak, namun jika menjadi budak merupakan bagian dari takdir, mereka mengabdi kepada Tuhan yang baik atau jahat, tergantung pada keberuntungan tiap individu. Oke, dangsanaku, semoga dengan video ini kalian bisa terhibur dan juga bisa mengambil sebuah pelajaran meskipun satu huruf. Oke, bertemu lagi di video selanjutnya. Saya Mamang C. Salam. Bertemu lagi di video selanjutnya. Saya Mamang C. Salam kemerdekaan. Muah.